Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Mala, kelas A6 Fakultas Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201167. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester dengan mata kuliah farmakologi keperawatan dengan materi pemberian dan perhitungan dosis obat dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokorimban Eskep Omkes. Pengertian dosis. Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat, gram, miligram, mikrogram, atau satuan isi mililiter, liter, atau unit-unit lainnya, unit internasional. Yang kedua, tujuan perhitungan dosis obat. Agar pemberian sejumlah obat mencapai efek terapeutik, dosis lazim atau dosis terapeutik. Yang ketiga, indikasi dan kontraindikasi. A. Kontraindikasi. Karena pemberian yang melebihi kondisi terapeutik bisa terjadi keracunan (dosis toksika). B. Indikasi. Pemberian obat kepada pasien sesuai dengan jumlah dosis yang tepat akan mempercepat, memulihkan, dan mengurangi rasa sakit pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat. Faktor obat: sifat fisika, daya larut obat dalam air, lemak, kristal, amorf, dan lain-lain. Sifat kimiawi: asam, basa, garam, ester, pH, toksisitas obat. Cara pemberian obat kepada penderita: oral, parenteral, rektal, vaginal, lokal, topikal, lain-lain. Implantasi, sublingual. Faktor penderita: umur, berat badan, jenis kelamin, ras, toleransi, obesitas, sensitivitas individual, keadaan patofisiologi. Gram ke miligram, 0,5 gram sama dengan 500 miligram. 500 per 250 kali 1 kapsul sama dengan 2 kapsul. Berdasarkan berat badan. Berat badan. Metode berat badan dalam perhitungan memberikan hasil yang individual dalam dosis obat. Rumus: dosis per hari sama dengan dosis obat kali berat badan. Berdasarkan luas permukaan tubuh. Metode luas permukaan tubuh dalam kurung LPT dianggap sebagai yang paling tepat dalam menghitung dosis obat untuk bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang berat badannya rendah. Untuk menghitung dosis obat dengan metode luas permukaan tubuh, kalikan dosis obat yang diminta dengan angka meter persegi. Berdasarkan luas permukaan tubuh, contoh siklofosfamid, sitoxan 100 mg per 2 per hari PO. Tinggi klien 5 kaki 10 inci (70 inci) dan beratnya 160 lb. Maka 70 inci dan 160 lb berpotongan pada skala
nomogram pada 1,97 M2 LPT, dosis sama dengan 100 mg kali 1,97 M2 sama dengan 197 mg kurang 200 mg. 1. Bentuk-bentuk obat. Obat bentuk sediaan cair. Selutio larutan homogen solvens air dan solut dalam kurung padat gas cair borwater joidit. Mikstura campuran beberapa cairan OBP. Mikstura agitanda campuran yang ada endapan liquor favorit. Suspensio sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus yang tidak larut tetapi terdispersi dalam cairan vehiculum. Sliding lotion, prosion, penisilin. Emulsium, emulsi sediaan yang homogen mengandungnya lemak yang terdispersi dalam vehiculum. Balsamum, perfumeum, emulsi, bensilin, benzoat. Alat dan bahan. Buku khusus pencatatan dosis obat yang akan dihitung jumlah dosis yang dibutuhkan. Pelaksanaan: mencuci tangan dengan 6 langkah, siapkan buku catatan serta obat yang akan dihitung jumlah dosisnya yang dibutuhkan. Lakukan perhitungan dosis obat sesuai dengan rumus terhadap resep yang diberikan sesuai jumlah dosis yang ditentukan. Mengkaji jumlah hasil dosis yang dihadapkan serta mencatat ke dalam buku catatan khusus perhitungan dosis obat. Melakukan evaluasi dokumentasi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.